Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kita bahasa Inggris pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya di sini ada. Oke, sebelum sebelum masuk ke materi baru, mari kita review sedikit tentang materi yang udah kita pelajari kemarin. Dari berbagai macam poin yang udah disimpulkan, ada beberapa jawaban yang menurut saya ini sangat simple gitu ya. Jadi wajib untuk ditulis karena memang ini simple gitu. Oke, yang pertama adalah jawaban seseorang ya, hamba Allah. Bahwa kesimpulan dari 4 poin materi pada video mengenai cause dan effect adalah cause, yaitu because adalah sebab yang diketahui sedikit orang, sedangkan since sebab yang diketahui semua orang. Terus yang effect itu dari therefore adalah akibat yang jangka panjang, dan as a result adalah akibat yang langsung terjadi. Terus ada juga ini agak panjang sih, tapi semuanya udah masuk ke sini ya. Because and since lebih tertuju kepada cause atau penyebab, atau ya penyebab ya. Kalau therefore dan as a result tertuju kepada effect. Penjelasannya ada di situ. Because itu sebab yang diketahui sedikit orang. Jadi cuma beberapa orang aja yang tahu. Terus yang since itu sebab yang diketahui semua orang, dan seterusnya sampai dengan as a result. Itu kita sudah sepakat semuanya tentang itu. Cuma dari sekian banyak kesimpulan yang dikirimkan, ini ada dua kesimpulan yang menurut saya kayaknya nggak nyambung gitu. Ya kan? Yang pertama adalah since itu sering merujuk kepada beberapa lama waktu telah berlalu. What do you mean? Karena since yang kita tuju itu adalah yang dimaksudkan adalah reason atau penyebab atau mengapa gitu. Tapi kalau since yang menunjukkan berapa lama waktu telah berlalu itu bukan berarti menunjukkan waktu gitu ya, kapan. Itu bukan, itu salah ya. Tolong di crash yang ini. Yang selebihnya bagus betul. So, yang kedua ini kan disuruh 4 poin dari video. Nah, 4 poin ini coba kita lihat. Yang pertama, materi menjelaskan konsep utama atau topik yang dibahas secara umum. Apa? 2, dijelaskan langkah-langkah atau proses penting dalam memahami materi tersebut. 3, diberikan contoh penerapan agar lebih mudah dipahami. 4, disimpulkan manfaat atau tujuan dari mempelajari materi tersebut. Oke, 4 poin itu maksudnya adalah tujuannya biar kita ketika mau review pembelajaran nggak usah buka buku yang tebal itu, atau nge-replay video yang lama 20 menitan itu nggak perlu. Jadi kita hanya melihat catatan kecil kita itu, gitu ya kan. Nah, kalau dari 4 poin ini apa coba yang bisa kamu pelajari? Coba materi menjelaskan konsep utama atau topik yang dibahas secara umum. Oke, jujur Li, ini kamu tanya ke artificial intelligence yang mana? Apakah sesusah itu memahami video saya? Ya kan? Di Google Form pun ada kolom yang saya tanyakan bagian mana yang bingung gitu. Apakah sesusah itu untuk memahami ini? Kalaupun event semuanya belum dipahami, ya nggak apa-apa, mari kita belajar lagi gitu. Nah, balik lagi ya, video itu sudah sependek itu. Kalau misalnya kamu tidak paham, bisa kamu ulang lagi videonya sampai kamu paham gitu. Atau kamu tidak begitu paham dengan penjelasan saya, kamu bisa tanya ke video yang lain, kan ada di YouTube itu banyak banget. Cuma yang bisa saya jelaskan ya itu gitu. Kalau tidak serak dengan kamu, bisa cari yang lain gitu ya. So, dari kesimpulan yang ini agaknya tidak mencerminkan kamu udah belajar dengan baik, tapi untuk kedepannya tolong pelajari dengan baik, jangan sampai ketagihan untuk menggunakan artificial intelligence. Boleh, tapi tidak seterusnya kayak gini, karena itu akan menumpukan otak kita, tidak akan mengasah dia menjadi lebih baik. Caranya berproses itu untuk menjadi orang yang sukses, ya kan, katanya si Via. Itu ya barang siapa yang mau berproses gitu. Kalau tidak mau berproses ya udah cari yang instan-instan aja. Oke, dari sekian banyak kesimpulan saya rasa semuanya udah oke. Lalu kita ke bagian yang masih dipertanyakan ya. Ternyata dari total 55 yang merespon, it's only 2 yang menurut saya oke lah, mari kita bahas lebih gitu. Di sini katanya because sama since.
itu tuh sama-sama artinya karena. Jadi kadang mikir lah bedanya apa sih gitu. Padahal ya dipakai aja dua-duanya bisa, makanya makin bikin ragu. Ya artinya memang beda, artinya emang sama, tapi penggunaannya itu secara detail dia beda gitu. Misalnya kayak gini, kita punya gorengan yang namanya lumpia sama pastel. Secara umum sama, cuma bentuknya yang berbeda. Nah, sama aja dengan ini. Kalau pastel itu kan isinya ya ada juga yang bihun, ada juga yang kentang sama wortel gitu, atau bahkan ada yang campur gitu ya. Itulah. Itu kalau lumpia pun kayak gitu. Nah, kan ada kulit lumpia ya isinya tuh bihun gitu atau isinya juga kentang sama wortel. Nah, sama kan sebetulnya tapi bentuknya beda. Kalau yang dia agak bentuknya kayak kerang itu namanya pastel. Kalau bentuknya kayak lonjong gitu berarti lumpia. Nah, sama aja dengan ini because sama sense atau pasangan therefore sama as a result itu sebetulnya sama aja. Artinya adalah karena, tapi penggunaannya yang berbeda. Kalaupun penggunaannya sama, yang ngapain harus ada because sama since, dan bahkan di buku itu dijelaskan bahwa because itu lain keadaannya, since pun keadaannya juga berbeda gitu, therefore juga keadaannya berbeda, sama apa tadi as a result juga berbeda gitu. Yang membedakan adalah kalau because sama since dia fokusnya kepada cause atau penyebab, ya penyebab lah ya penyebab. Kalau therefore sama as a result dia fokusnya kepada efek atau hasil daripada si sebabnya ini gimana gitu. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua, yang bagian yang masih dipertanyakan. Saya masih bingung tentang perbedaan therefore dan consequently. Sorry to say, karena tidak banyak yang saya jelaskan about consequently. Itu saya ambil karena memang kemarin ada soal yang menginput kata consequently gitu dan therefore gitu dalam satu tempat. Jadi itu apa perbedaannya. Tapi di pertemuan kemarin tiba-tiba ada dua orang yang mempertanyakan itu. Yang mana saya tidak menjelaskan itu lebih lanjut. Tapi di sini saya bisa bilang dari sependek pemahaman saya bahwa consequently itu dipakainya hampir sama kayak as a result gitu. Terus akhirnya kita harus pakai yang as a result atau consequently. Misal kalau ada pertanyaan, ya, ada pasti salah satu yang harus dipakai. Cuma nih, kalau dalam paragraf gitu ya, dalam misal nanti kamu menulis sebuah artikel yang menggunakan bahasa Inggris, yang mana di situ banyak menggunakan karena atau dikarenakan atau disebabkan gitu. Nah, sebagai variasinya kita menggunakan mungkin yang pertama adalah therefore atau yang kemudian di baris kedua kita pakai as a result atau di kalimat ketiga gitu ya kita pakai consequently. Jadi sebagai varian lain daripada uh, causal conjunction aja gitu, biar tidak selalu therefore, biar nggak selalu consequently atau as a result gitu atau due to dan lain sebagainya. Nah, yang pasti di sini consequently itu tidak jauh berbeda penggunaannya as a result ya. Itu sependek pemahaman saya. Jadi boleh dieksplor di kanal lain gitu yang menjelaskan perbedaan antara consequently dan juga therefore gitu. Even di buku pun kayaknya nggak ada ya. Di buku kita tuh hanya therefore terus as a result due to consequently nggak ada. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa tentang materi causal conjunction semuanya sudah clear ya. Apalagi mereka yang udah mengikuti kelas daring kita selama 3 pertemuan dengan yang ini. Oke. Di pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas selanjutnya di bab ke-6 ya. Di situ ada halaman 106. Ada kita masuk subbab baru nih, tema baru nih namanya naratif teks. Naratif teks. Kalau di bahasa Indonesia kan ya udah teks yang narasi gitu, isinya tuh tentang penjelasan cerita gitu ya. Oke, di situ ada kalimatnya ya. A narrative is a story you write or tell someone usually in a great detail. Nah, narasi itu adalah sebuah cerita yang kamu ceritakan kepada seseorang biasanya dengan detail yang panjang gitu. Jadi ceritanya panjang gitu, panjang lebar. Narrative can be in the form of poetry or prose or even songs, plays, and dances. Narasi bisa kita temukan biasanya dalam puisi, prasa, atau lagu, atau permainan, bahkan tarian gitu atau ya semua kayak lagu apa ya? Oke, lagu apa yang paling kamu suka atau yang sedang FYP di kamu?
apa. Kalau yang sedang di FYP saya itu ini lagunya yang Justin Bieber ya kan, yang di Coachella itu ada di FYP treat saya. So yang tentang A Baby atau Favorite Girls ya kan, atau One Less Lonely Girl gitu. Nah itu semuanya lagunya bercerita tentang bagaimana dia menemukan the first love ya kan, seperti itu. So next, narratives are usually designed to encompass the whole story. Narasi, teks narasi biasanya itu mencakup semua bagian. Ada beberapa partsnya nanti ya di sini. It is a text that tells about the sequence of events in the past with three main parts. Teks ini biasanya menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientation, complication, and resolution. Pertama orientasi yang berisi tentang pengenalan karakter dan tempat gitu, kayak misalnya kalau ceritanya Cinderella gitu ya, once upon a time Cinderella lived with her stepmother gitu. So ada complication gitu setelah ceritanya itu narasinya itu menceritakan karakter dan juga tempatnya, kemudian diceritakan nih konflik apa yang terjadi di situ gitu. Itu complication. Bagaimana si tokoh utamanya ini terlibat dalam konflik, kemudian bagaimana si tokohnya ini bisa menghadapi konfliknya tersebut, and then the resolution. Berarti hasil daripada ceritanya itu apakah sad ending atau happy ending, ya kan? So you can use past tense to write a narrative story, dan biasanya kalau naratif teks itu menggunakan past tense ya. Past tense berarti dia verbnya yang verb to, bukan yang verb one. Biasanya kalau verb to itu belakangnya ada ed gitu ya. So oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti ada link quizzes. Di quizzesnya itu video ya kan, yang berkaitan dengan naratif teks. Kemudian di naratif teksnya itu, di videonya itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. So ada juga link Google Form yang isinya seperti biasa ya, bagaimana pengecekan refleksi gitu, bagaimana pemahaman kamu tentang naratif teks. Terus ada maybe something that you didn't know about it. Jadi itu harus dituliskan dengan jujurly ya, agar kita bisa belajar semuanya. Tidak hanya saya yang belajar, kamu juga harus belajar. Oke, because you are a student. So, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi nanti di kelas luring, di kelas ya kan. Kita akan lanjutkan about narasi atau naratif text. Oke, see you in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.